Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, saya Angga. Ini sharing saya yang kedua. Saya dari divisi marketing. Di sini saya mau cerita sedikit sejarah, bukan Indonesia sih, luar. Ini tentang Brooklyn Bridge, jembatan Brooklyn di Amerika. Ini ide pembuatan sendiri itu oleh John Roebling tahun 1869. Pada saat itu di tahun 1869 untuk membuat jembatan sekitar 2 kilo itu mustahil, dengan lebar hampir setengah kilo, 500 meter. Itu sangat mustahil dan disebut ide gila, sangat gila. Karena pada saat itu belum ada yang sanggup untuk membuat jembatan. Itu semua insinyur tidak sanggup dan menertawakan John Roebling itu. Akhirnya dengan semangat yang tinggi dia ajak anaknya, itu namanya Washington. Washington itu baru belajar di teknik sipil dan bisa dibilang belum bisa apa-apa, tapi karena dia merasa hanya anaknya yang bisa membantu dia, akhirnya dia mewujudkan ide itu. Dia mengumpulkan dana bagi yang mau ngajak waktu itu, karena hampir semua perusahaan tidak ada yang mau, karena bisa dibilang itu ide yang tidak mungkin. Akhirnya dia sudah mengumpulkan semua dana, dia mulai pengerjaannya itu tahun 1869 itu, dan hanya beberapa bulan ternyata terjadi kecelakaan yang mengakibatkan John Roebling itu meninggal, dan sang anak Washington itu cacat total, permanen. Dan untuk blueprints-nya itu hanya mereka yang tahu, jadi tidak ada yang disebar. Jadi hampir semua pekerja itu menganggur dan menganggap ya sudah selesai. Sedangkan jembatan itu baru pengerjaannya seperempat lah, hanya seperempat jalan. Jadi itu sempat tidak berjalan selama beberapa tahun. Jadi sudah dibilang sudah terbengkalai, udah nggak pakai lagi jembatannya. Tiba-tiba Washington itu sadar dari komanya, tapi hanya bisa menggerakkan mata dan jarinya, hanya jari. Jadi semuanya tidak bisa bergerak, bahkan mulut tidak bisa bicara. Jadi dia hanya bisa mendengar, menggerakkan mata dan hanya mengetukkan jari. Itu didampingi oleh istrinya. Tiba-tiba dia punya ide untuk mengerjakan kembali jembatan itu. Tapi sang istri bilang, ini orang, kata dia, dari dia nggak masih sehat itu gila, sampai juga dia cacat masih dibilang gila gitu, masih mau melanjutin jembatan yang nggak mungkin dilakukan oleh orang yang sehat pun gitu. Sedangkan dia cacat, dia mau melakukan itu, kata dia. Akhirnya dia punya ide, hanya mengetukkan jari. Itu seperti tanda kode Morse ya, kode Morse itu dia menjalankan itu dengan istrinya. Jadi misalkan dia ingin membangun apa, itu hanya mengetukkan jari. Jadi menggunakan kode. Akhirnya setelah beberapa lama dia menggunakan jari itu, semua akhirnya mengerti apa yang dimaksud oleh dia, dan dimulailah jembatan itu. Itu dilakukannya selama 13 tahun, hanya menentukan jarinya. Itu bisa dibilang tidak mungkin dilakukan oleh orang cacat permanen. Itu idenya hanya dari dia, hanya dia yang tahu. Yang artinya kalaupun dia meninggal, habislah jembatan itu. Jadi nggak ada yang bisa melanjutin. Jadi dia lanjutkan itu sampai 13 tahun, hanya menentukan jari. Dan itu yang dilakukan, yang melakukan pembangunan itu, idenya, maksudnya yang menjadi tangan kanannya itu istrinya yang tidak tahu apa-apa. Tapi semua ide itu berjalan dari Washington itu sendiri. Itu 13 tahun, jadi pengerjaan sekitar 1869 sampai dengan 1883, dan akhirnya itu jembatan terbangun yang sampai sekarang kita kenal dengan Brooklyn Bridge. Itu antara kota Manhattan dengan Brooklyn. Itu hampir 2 kilo dan lebar 500 meter. Di Indonesia sampai sekarang belum ada kayaknya.
Ya, terus mereka tahun 18 sekian sudah jadi gitu. Itu di sini membuktikan intinya sebesar apapun halangan, hambatan, cobaan itu bisa kita hadapi, bisa kita bisa kita atasi kalau kita punya semangat, kita punya semangat yang tinggi, terus ada orang yang masuk mendukung kita, itu pasti terjadi. Mimpi sebesar apapun gitu, itu nggak akan menjadi halangan buat kita buat meraih mimpi kita yang besar, untuk mencapai mimpi kita yang bisa dibilang gila. Itu pasti terjadi, karena semua apapun dengan semangat tinggi, dengan perjuangan pasti terjadi. Sekian dari saya sharing hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Oke,